Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di dalam video ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengertian uang, bank, lembaga keuangan, dan arti penting bank sentral. Baik, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri IKD Adi Murwana dengan NIM belakang 061. Yang kedua ada NIKD Anggita Dwi Cahyani dengan NIM belakang 067. Yang ketiga ada IGD Agus Mahendra Wiguna dengan NIM belakang 073. Yang keempat ada Nyoman Ngurah Bagus Wiranata Giri dengan NIM belakang 231. Dan yang terakhir ada Imade Okawiraja dengan NIM belakang 247. Adapun topik pembahasan kami pada video kali ini ialah yang pertama mengenai pengertian uang, yang kedua mengenai pengertian bank, yang ketiga mengenai pengertian lembaga keuangan, yang keempat mengenai pengertian bank sentral, dan yang terakhir adalah peran dan fungsi bank sentral dalam perekonomian. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian uang. Seperti yang kita tahu bahwa uang adalah suatu benda dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat mengukur nilai dari suatu benda lain, dan juga dapat kita simpan. Di Indonesia sendiri, uang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Secara umum, jenis-jenis uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank. Sedangkan uang giral adalah alat pembayaran yang sah berupa surat-surat berharga. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai yang pertama, alat tukar atau medium of exchange, yang kedua sebagai alat penyimpanan nilai atau store of value, yang ketiga yaitu sebagai satuan hitung atau unit of account, dan yang terakhir sebagai ukuran pembayaran yang tertunda atau standar for deferred payment. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian bank. Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang berarti bangku. Nah, bangku inilah yang digunakan para banker untuk melayani operasionalnya kepada para nasabah. Kemudian, kata bangku tersebut secara resmi dan populer dikenal sebagai bank. Bank merupakan suatu perusahaan industri jasa karena hanya melakukan pelayanan jasa kepada masyarakat. Jadi, secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan layanan jasa-jasa bank lainnya. Nah, baik, lanjut ke topik bahasan 3 tentang pengertian lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu sendiri adalah sebuah badan usaha yang aset utamanya sebagian besar berbentuk aset keuangan atau financial assets, maupun tagihan-tagihan yang berupa saham, obligasi, surat berharga, dan juga pinjaman dibandingkan dengan aset non-keuangan lainnya. Dan menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990 tentang lembaga keuangan adalah sebuah lembaga yang dibatasi kegiatan utamanya di bidang keuangan, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Nah, namun peraturan ini tidak membatasi lembaga keuangan kegiatannya hanya di bidang investasi perusahaan. Karena pada saat ini lembaga perusahaan juga sudah berkembang untuk melakukan pembiayaan di bidang konsumsi, distribusi, modal kerja, dan juga jasa lainnya. Nah, dan juga secara umum lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua. Pertama ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dari bank sentral. Bank sentral adalah lembaga otoritas yang memiliki peran sentral dan strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi yang berkembang secara dinamis sebagai respon dari semakin tingginya kompleksitas permasalahan ekonomi. Secara kelembagaan, peran yang sangat strategis dalam perekonomian telah melekat erat pada bank sentral. Sejak semula berdiri, kelembagaan bank sentral sendiri terus berevolusi sebagai bentuk upaya mencapai dan menjaga kestabilan ekonomi. Pentingnya peranan bank sentral tersebut dapat kita lihat dari 3 fungsi utamanya, yaitu yang pertama, fungsi yang terkait sebagai otoritas sistem pembayaran, yang kedua fungsi yang sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi, dan yang ketiga fungsi yang terkait sebagai otoritas perbankan dalam menjaga kesehatan bank dan stabilitas sistem keuangan. John Singleton sendiri mengemukakan salah satu definisi bank sentral dalam arti sempit di mana bank sentral merupakan sebuah bank
tempat di mana bank-bank lain menaruh dana atau rekening dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir atau settlement dari transaksi antar bank. Sementara Hawke sendiri menjelaskan bahwa bank sentral adalah sebuah organisasi yang berada di antara pemerintah dan perbankan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi bank sentral dalam perekonomian. Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang peranan yang sangat penting dalam tatanan perekonomian di Indonesia. Sebagai badan keuangan tertinggi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia menjadi jantung dalam denyut perekonomian. Terganggunya kinerja Bank Indonesia pun akan mengakibatkan guncangan krisis pada roda perekonomian. Adapun peran dan fungsi dalam perekonomian Indonesia sendiri, yang pertama menjaga stabilitas moneter. Bukan perkara yang mudah bagi Bank Indonesia untuk menentukan kebijakan moneter yang tepat, terutama dalam menentukan suku bunga yang tepat dan berimbang, di mana suku bunga Bank Indonesia umumnya akan menjadi acuan perbankan dalam mengucurkan kredit untuk mendukung perkembangannya perekonomian. Jika Bank Indonesia menerapkan suku bunga yang terlalu ketat, maka yang terjadi adalah berbagai kegiatan perekonomian akan tidak berjalan, vakum bahkan mati. Sebaliknya, jika Bank Indonesia terlalu longgar dalam menerapkan suku bunganya, maka akan menimbulkan banyaknya pelanggaran dan penyelewengan yang berakibat negatif terhadap perekonomian dalam negeri. Kebijakan moneter Bank Indonesia sering didasarkan pada inflation targeting framework yang diharapkan mampu menciptakan stabilitas moneter yang baik dan berimbang untuk menunjang tumbuhnya perekonomian dalam negeri. Yang kedua, memelihara cadangan devisa negara. Devisa negara merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh sebuah negara. Semakin besar pemasukan atau devisa negara, maka negara tersebut akan maju dan penuh dengan inovasi. Begitu juga sebaliknya, jika devisa rendah, maka kemajuan dan kemakmuran di negara tersebut sulit dicapai. Dalam hal ini, peran Bank Indonesia adalah memelihara cadangan devisa yang ada dengan menerapkan dua sistem, yaitu internal reserve, yakni menangani jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat, dan yang kedua, external reserve, yaitu menangani tentang alat pembayaran internasional. Dan yang ketiga, mengawasi perbankan. Bank Sentral atau Bank Indonesia merupakan pemimpin di antara bank-bank lainnya. Tentu peran Bank Indonesia tidak sembarangan. Di sini bertugas melakukan pengawasan terhadap bank-bank di bawah naungannya. Ada dua cara pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu prudential supervision, yakni dengan melakukan pengawasan dengan tujuan untuk mengarahkan para individu-individu yang ada dalam bank tersebut mendapatkan penjagaan atas kelangsungan hidupnya, sehingga kepentingan masyarakat pun bisa terlindungi. Dan monetary supervision berfungsi melakukan pengawasan terhadap nilai mata uang suatu negara, sehingga Bank Indonesia menjadi bank penopang kebijakan moneter maupun kebijakan pemerintah lainnya. Sebagai bankir sekaligus agen dan penasehat pemerintah, hal-hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi memberdayakan rekening pemerintahan, menyediakan dan memberikan peminjaman sementara bagi nasabah, memberikan dan menyediakan peminjaman khusus, melakukan transaksi yang terkait dengan jual beli valuta asing, menerima pembayaran dari setiap pajak, dan menganalisis permasalahan ekonomi. Sedangkan dalam peran sebagai agen dan penasehat pemerintah menjalankan beberapa kegiatan antara lain mengelola dan mencari jalan keluar atas hutang nasional, menyediakan jasa pembayaran bunga yang timbul akibat hutang, menyediakan sarana atau informasi mengenai kesadaran pasar uang dan pasar modal. Dan yang keempat, mengawasi kinerja lembaga keuangan. Perbankan sebagai lembaga keuangan menjadi pintu gerbang sebuah kalangan dalam menciptakan atau dalam kegiatan perekonomian. Menciptakan dan menjaga lembaga keuangan yang sehat dan bekerja baik menjadi tanggung jawab dan pengawasan Bank Indonesia. Fungsi dan peranan mengawasi dan menentukan regulasi yang tepat serta menegakkan hukum atas lembaga keuangan berada di bawah kendali Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dan yang kelima, mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran. Berbicara tentang sistem pembayaran, pasti akan kita temui masalah yang kompleks. Hal ini sering terjadi adalah gagal bayar pada salah satu pihak, maka terjadi sebuah masalah terutama pada kelancaran sistem pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia menerapkan suatu mekanisme dan aturan yang mampu mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung meningkat. Beberapa cara yang ditempuh oleh Bank Sentral antara lain menerapkan suatu sistem pembayaran yang bersifat real time yang sering disebut dengan sistem
Real-Time Gross Settlement atau RTGS, yang akan berimbas pada peningkatan keamanan dan kecepatan serta ketepatan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga rutin melakukan pengawasan dan melihat serta mengidentifikasi potensi risiko yang ada dalam sistem pembayaran. Yang keenam, sebagai jaring pengamanan sistem keuangan. Peran Bank Indonesia satu ini dapat dikarenakan bank memiliki fungsi sebagai lender of the last resort. Peran ini bisa digolongkan sebagai peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral. Peran ini memiliki dampak baik terutama pada pengelolaan krisis yang berguna untuk menghindari jadi tidak stabilan sistem keuangan. Peran ini meliputi penyediaan likuiditas pada saat kondisi normal maupun krisis. Dalam menjalankan peran ini, Bank Sentral selaku melakukan pertimbangan atas risiko sistematik dan menerapkan persyaratan yang ketat dalam upaya penyediaan likuiditas bagi pihak yang membutuhkan. Dan yang ketujuh, menciptakan uang viral. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berhak untuk merancang, membuat, mencetak, dan mengatur peredaran uang. Salah satunya membuat uang viral seperti biliar, giro, dan cek. Untuk masalah pencetakan uang, Bank Indonesia menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat. Ketika sedang terjadi inflasi, maka Bank Sentral Indonesia mengedarkan uang lebih banyak dari biasanya agar inflasi cepat selesai. Dan ketika terjadi kondisi yang kurang kondusif, maka uang yang diedarkan dikurangi jumlahnya. 8. Menjadi perantara keuangan. Peran yang tak kalah penting dari Bank Sentral adalah sebagai perantara atau menjembatani dua pihak yang saling membutuhkan, yakni di antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki atau kelebihan dana. Antara perbankan dan masyarakat, dalam hal ini bank menyediakan sebuah program di mana mereka menerima simpanan dari masyarakat untuk disalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Kredit ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam upaya membuka usaha sendiri atau mandiri untuk memenuhi tujuan hidupnya. Yang kesembilan, mengelola arus pembayaran dan pelayanan jasa-jasa seputar perbankan. Dalam menjalankan peranan pengelolaan arus pembayaran dan pelayanan jasa-jasa perbankan dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang pada dasarnya Bank Sentral mendukung peran tersebut. Di antaranya menghimpun dari mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito yang berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang sejenis dengan hal tersebut. Memberikan dan meminjam kredit bagi masyarakat kecil yang ingin memiliki usaha mandiri, menerbitkan surat atau tanda bukti pengakuan hutang, baik hutang yang memiliki jangka waktu panjang maupun yang berjangka pendek. Bank Indonesia atau Bank Sentral berhak untuk memindahkan atau mengalihkan surat pengakuan hutang baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau kelompok yang di sini diwakili oleh nasabah. Menyediakan pembiayaan bagi para nasabah yang berdasarkan atau prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, melaksanakan dan penempatan atau pengalihan dana dari suatu nasabah dalam ke nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat atau tidak termasuk dalam bursa efek, dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya kepada nasabah. Dan yang terakhir, menjalankan riset dan pemantauan. Bank Indonesia dalam peranannya secara rutin mencari dan menggali segala informasi penting terutama yang mampu mengancam stabilitas keuangan negara. Pemantauan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersifat makro prudensial sehingga Bank Indonesia bisa memantau dan memonitor kerentanan yang dimiliki oleh sektor keuangan serta mendeteksi dan mencari potensi yang tidak diduga yang biasanya berdampak pada stabilitas dari sistem keuangan negara. Dalam fungsi risetnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral mampu menciptakan dan mengembangkan instrumen serta indikator yang dibutuhkan oleh makroprudensial dalam upaya mendeteksi dan mencari tahu kerentanan dari sistem keuangan. Dan pada akhirnya, hasil dari riset serta pemantauan tersebut akan dijadikan sebuah acuan bagi otoritas terkait dalam hal pengambilan langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam upaya meminimalisir gangguan pada sektor keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan. Akhir kata, saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.